Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Maya Sinta, NIM 19 Di sini saya akan menampilkan sebuah video pendek yang berisi tentang implementasi topik-topik bahasan dari mata kuliah Pancasila yang saya tempuh. Berikut adalah tampilan dari videonya. Selamat menonton. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi, cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan kita semua sebagai warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintah yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Lalu, pernahkah Anda melihat rukun warga tempat tinggal Anda? Apa yang biasa terjadi dalam rapat tersebut? Pasti Anda melihat sekumpulan orang atau beberapa orang yang berkumpul dan membicarakan masalah yang dihadapkan daerahnya dengan musyawarah. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan kemasyarakatan yang adil dalam kemakmuran. Nah, itulah video pendek dari saya yang membuktikan bahwa Pancasila merupakan sebuah dasar negara dan ideologi sebuah negara. Tanpa ada Pancasila, maka Indonesia akan menjadi negara yang terpecah belah dan tidak memiliki landasan hidup dalam bernegara. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.